Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Rosalita. Pada kesempatan kali ini saya ingin menceritakan tentang salah satu ilmuwan muslim yang sangat berpengaruh dalam perkembangan ilmu pengetahuan dunia. Siapa dia? Yaitu Muhammad Al-Khawarizmi. Teman-teman, pernahkah kalian berpikir bahwa matematika yang kita pelajari di sekolah, lalu komputer yang kita gunakan setiap hari, bahkan smartphone yang kita buka setiap saat, ternyata memiliki kaitan dengan seorang ilmuwan muslim yang hidup lebih dari 1000 tahun yang lalu? Tokoh tersebut adalah Al-Khawarizmi, seorang ilmuwan yang dikenal sebagai Bapak Al-Jabar dan pelopor konsep algoritma yang menjadi dasar teknologi modern saat ini. Al-Khawarizmi memiliki nama lengkap yaitu Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi. Ia lahir sekitar tahun 780 Masehi di daerah Al-Khawarizm yang sekarang termasuk wilayah Uzbekistan. Pada masa itu, dunia Islam sedang dalam masa kejayaan ilmu pengetahuan yang sering disebut sebagai Golden Age atau masa keemasan Islam. Sejak muda, Al-Khawarizmi ini memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Ia mempelajari berbagai ilmu pengetahuan dan terus berusaha mencari jawaban atas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat pada zamannya. Perjalanan hidupnya kemudian membawa ke kota Baghdad yang saat itu menjadi pusat pemerintah sekaligus pusat perkembangan ilmu pengetahuan dunia. Di sana terdapat sebuah lembaga terkenal bernama Bait al-Hikmah atau Baitul Hikmah. Nah, Baitul Hikmah bisa dianggap sebagai perpustakaan dan pusat penelitian. Nah, jadi Baitul Hikmah dianggap sebagai pusat perpustakaan dan pusat penelitian terbesar pada masa itu. Banyak ilmuwan dari berbagai daerah berkumpul untuk menerjemah, mempelajari, bahkan mengembangkan ilmunya. Ilmu yang mereka kembangkan yaitu seperti peradaban Yunani, Persia, dan India. Di tempat inilah Al-Khawarizmi mulai menunjukkan kemampuan luar biasanya. Ia tidak hanya mempelajari ilmu yang sudah ada, tetapi juga mengembangkan menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat. Salah satu karya terbesarnya adalah sebuah buku yang berjudul Al-Kitab Al-Mukhtasar fi Hisab Al-Jabar wal Muqabbalah. Nah, melalui buku tersebut, Al-Khawarizmi menjelaskan cara menyelesaikan berbagai persoalan matematika secara sistematis. Kata Al-Jabar yang terdapat dalam judul buku itu kemudian menjadi asal-usul Al-Jabar atau algebra yang kita kenal saat ini. Sebelum adanya metode yang dikenalkan oleh Al-Khawarizmi, banyak orang mengalami kesulitan dalam menyelesaikan persoalan perhitungan yang rumit. Namun, berkat pemikirannya, perhitungan matematika menjadi lebih mudah dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena kontribusi besarnya tersebut, Al-Khawarizmi dikenal sebagai Bapak Al-Jabar. Selain Al-Jabar, Al-Khawarizmi juga berperan penting dalam penyebaran sistem angka yang kita gunakan sekarang, yaitu angka 0 hingga 9. Sistem angka ini jauh lebih praktis dibanding sistem angka Romawi yang digunakan sebagian wilayah dunia saat itu. Bayangkan, jika sampai sekarang kita masih menggunakan angka Romawi untuk melakukan perhitungan rumit, tentu akan jauh lebih sulit dibanding menggunakan angka yang kita pakai sekarang. Tidak hanya itu, ada satu fakta menarik yang mungkin belum banyak diketahui, istilah algoritma yang sangat penting dalam dunia komputer. Ternyata berasal dari nama Al-Khawarizmi loh. Ketika karya-karyanya diterjemahkan ke dalam bahasa Latin, nama Al-Khawarizmi ditulis menjadi algoritma. Dari nama inilah kemudian muncul istilah algoritm atau algoritma. Saat ini, algoritma digunakan hampir semua teknologi digital. Ketika kita membuka media sosial, menonton video di internet, mencari lokasi, menggunakan peta digital, atau menggunakan kecerdasan buatannya, semuanya bekerja berdasarkan algoritma. Artinya, pemikiran Al-Khawarizmi terus hidup dan digunakan hingga saat ini. Meskipun beliau telah wafat lebih dari 1000 tahun yang lalu,
Selain ahli matematika, Al-Khawarizmi juga merupakan seorang astronom. Ia menyusun berbagai tabel astronomi yang digunakan untuk menghitung posisi matahari, bulan, dan bintang. Penelitiannya membantu masyarakat pada masa itu dalam membentuk kalender dan memahami fenomena langit. Di bidang geografi, Al-Khawarizmi juga membuat peta dan menghitung koordinat berbagai wilayah di dunia. Karyanya itu membantu memperbaiki peta-peta yang sebelumnya kurang akurat sehingga memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bentuk bumi dan lokasi di berbagai daerah. Yang membuat Al-Khawarizmi begitu luar biasa bukan hanya karena kecerdasannya, tetapi juga karena semangatnya dalam mencari ilmu. Ia selalu berusaha belajar, meneliti, dan memberikan solusi bagi berbagai persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Nah, dari kisah Al-Khawarizmi ini kita dapat mengambil banyak pelajaran. Salah satunya adalah pentingnya memiliki rasa ingin tahu dan semangat belajar yang tinggi. Dengan ilmu pengetahuan dan kerja keras, seorang dapat memberikan manfaat yang lebih besar ke banyak orang, bahkan ratusan atau ribuan tahun setelah dirinya tiada. Sebagai mahasiswa, kita juga bisa meneladani Al-Khawarizmi. Mungkin kita tidak langsung menciptakan penemuan besar, tetapi dengan terus belajar dan mengembangkan kemampuan diri kita dapat memberikan kontribusi positif ke masyarakat dan ke depannya. Jadi, teman-teman, kesimpulan dari cerita Al-Khawarizmi ini adalah Al-Khawarizmi ini merupakan salah satu ilmuwan muslim terbesar dalam sejarah yang berjasa dalam perkembangan matematika, aljabar, algoritma, astronomi, dan geografi. Berkat pemikiran dan kerja kerasnya, banyak teknologi yang kita gunakan saat ini dapat berkembang seperti sekarang. Demikian cerita tentang Al-Khawarizmi dari saya. Saya Citra Rosalita mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.